Rakaman video menunjukkan sekumpulan pekerja ladang warga asing Indon membuat mogok kerana tak puas hati dengan gaji mereka. Bila bos ladang cuba berbincang, mereka langsung tak terima. Akhirnya bos ladang buat keputusan untuk memberhentikan mereka semua. Amalan macam ni saya tak suka. Kalau awak rasa awak nak buat juga, yang Indon ambil nama balik. Kalau tak ada warga asing, ekonomi Malaysia ni lumpuh. Tapi kalau betul lah warga asing yang mengembangkan ekonomi Malaysia ni, kenapa tak kembangkan ekonomi di negara sendiri ya? Tetap juga berpusu-pusu nak masuk ke Malaysia. Kenapa? Apa lagi yang ditunggu? Sudah tiba masanya Malaysia berhenti membawa masuk pekerja asing dari Indonesia dan mencari sumber dari negara lain. Ini sekaligus akan mengurangkan pelbagai masalah dan kerenah yang ditanggung kerajaan dan rakyat Malaysia dengan membenarkan pekerja Indonesia di negara ini. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, ya, seakan udah nggak ada lagi. Cobalah lihat ini ya, potret di mana sebagian rakyat Indonesia ya suka melakukan demonstrasi ya, merusak fasilitas-fasilitas publik ya, merusak fasilitas-fasilitas pabrik di mana tempat mereka bekerja ya. Kamu baru akan menyesal ketika kamu ya akhirnya tidak perform dalam sebuah pekerjaan. Akhirnya kamu harus tersingkir dari pekerjaan tersebut. Setelah kamu tersingkir, baru kamu berpikir, aduh kenapa nggak dari dulu saya kerja dengan baik, kenapa nggak dari dulu saya kerja dengan benar. Untuk sahabat-sahabatku yang sekarang menjadi TKI di Malaysia, kemudian mendapatkan pekerjaan yang enak, gajinya lumayan, banyak-banyak bersyukur. Halo para sahabat, selamat datang kembali di Ria Oktorina. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, diberikan kelancaran rezeki, serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin membahas sebuah peristiwa yang cukup mengundang perhatian, yakni mogok kerja yang dilakukan oleh sekelompok pekerja dari Indonesia di sektor perkebunan sawit di Malaysia. Kejadian ini terekam dalam sebuah video yang viral dan menimbulkan beragam reaksi dari masyarakat. Rakaman video menunjukkan sekumpulan pekerja ladang warga asing Indon membuat mogok kerana tak puas hati dengan gaji mereka. Bila bos ladang cuba berbincang, mereka langsung tak terima. Dalam kalangan pekerja mogok ini, ada pula kaki yang menghasut makin memburukkan keadaan, menyebabkan perbincangan langsung tak boleh jalan. Akhirnya, bos ladang buat keputusan untuk memberhentikan mereka semua. Ruangan komen penuh dengan warganet yang bersetuju dengan tindakan bos. Ramai kata kalau dah tak nak berbincang dan lebih suka ikut kepala sendiri memang patut dibuat. Ada juga yang menyindir perangai negara asal dibawa masuk ke sini. Akhirnya menyusahkan diri sendiri. Sebahagian warganet kata lebih baik bos ambil pekerja baru yang lebih mudah berbincang dan tak buat hal. Kaki hasut pun tak ada. Sekarang bos dah buat keputusan, ladang boleh terus beroperasi tanpa gangguan pekerja bermasalah. Awak nak bincang ke tak mau bincang ni? Sekali je saya bincang. Kalau nak bincang, pergi masuk kerja, hari Sabtu datang jumpa saya. Kita tak ajar amalan macam ni kat sini. Okey, masuk kerja, hari Sabtu saya datang, kita bincang. Sampai pukul berapa pun kita bincang. Jangan buat amalan macam ni kat sini. Saya tak kira awak pekerja doktor ke, awak pekerja Indon ke, amalan macam ni saya tak suka. Okay. Kalau awak rasa awak nak buat juga, yang Indon ambil nama balik. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, ya, seakan udah nggak ada lagi. Cobalah lihat ini ya, potret di mana sebagian rakyat Indonesia ya
suka melakukan demonstrasi ya, merusak fasilitas-fasilitas publik ya, merusak fasilitas-fasilitas pabrik di mana tempat mereka bekerja ya. Permusyawaratan dan perwakilan itu udah nggak ada lagi ya. Kayak mana negara kita itu akan menuju ke Indonesia emas ya. Bukannya menuju Indonesia emas, tapi menuju Indonesia cemas ya. Kayak mana investor-investor asing akan melirik negara kita ya. Kalau mereka melihat perangai rakyat Indonesia seperti ini ya, sedikit-sedikit berdemo, mendemonstrasi ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa lagi yang ditunggu? Sudah tiba masanya Malaysia berhenti membawa masuk pekerja asing dari Indonesia dan mencari sumber dari negara lain. Ini sekaligus akan mengurangkan pelbagai masalah dan kerenah yang ditanggung kerajaan dan rakyat Malaysia dengan membenarkan pekerja Indonesia di negara ini. Sebagaimana Indonesia menggunakan haknya untuk menyenarai hitamkan beberapa rakyat Malaysia kerana mengeksploitasi pembantu rumah Indonesia, Malaysia juga patut menggunakan haknya sebagai negara hos untuk tidak lagi membenarkan rakyat Indonesia masuk ke sini untuk bekerja. Malaysia telah sekian lama menjadi lubuk bagi pekerja Indonesia mencari rezeki, namun kebanyakan daripada mereka dilihat tidak amanah, mencuri dan pengotor selain tidak mementingkan kualiti skup tugas harian biarpun menerima kadar upah yang lebih tinggi. Kalau nggak ada warga asing, ekonominya lumpuh, tapi orang Malaysia nggak mau warga asing. Fakta daripada mana kamu petik kalau tak ada warga asing, ekonomi Malaysia ni lumpuh. Tapi kalau betul lah warga asing yang mengembangkan ekonomi Malaysia ni, kenapa tak kembangkan ekonomi di negara sendiri ya? Tetap juga berpusu-pusu nak masuk ke Malaysia. Kenapa? Dan rasanya rakyat Malaysia ni tak ada yang tak suka pada warga asing. Di Malaysia ni bersikap open-minded, tak pernah menghalang warga asing yang ingin bekerja di Malaysia. Yang kami tentang hanyalah pendatang asing yang masuk ke Malaysia secara haram. Tak ada permit, tak ada pasport. Lepas tu duk claim tu, duk claim ni. Nak tergelak dengan statement ni. Kerana warga asing, ekonomi Malaysia berkembang. Daripada mana tak tahulah dia petik data ni. Ramai je rakyat Malaysia yang berniaga secara besar-besaran. Sampai kadang aneh kasihan ya sama orang-orang yang saat ini sudah bekerja ya dalam sebuah lembaga, organisasi, perusahaan atau yang lain-lain ya. Dia sudah bekerja, tetapi dia tidak memanfaatkan keadaannya dalam bekerja, ya. Padahal dia nggak tahu di belakang dia, ya banyak sekali ya orang-orang yang pengen kerja, ya, pengen kerja, nyari kerja susah, ya. Nah ini, ya, kamu nih, ya udah kerja, tapi nggak dimanfaatin untuk kerja kamu, sehingga akhirnya apa? Ya, karena dalam dunia kerja itu ya, performance kamu akan dinilai dan dilihat. Kamu baru akan menyesal ketika kamu ya akhirnya tidak perform dalam sebuah pekerjaan. Akhirnya kamu harus tersingkir dari pekerjaan tersebut. Setelah kamu tersingkir, baru kamu berpikir, aduh kenapa nggak dari dulu saya bekerja dengan baik? Kenapa nggak dari dulu saya kerja dengan benar? Ini nih yang sering kelewatan, terlena ya, merasa sudah bekerja ya udah. Padahal semua itu akan dinilai dan dilihat. Ayo jangan sia-siain ya, karena kamu adalah salah satu dari orang yang beruntung sudah mendapatkan pekerjaan ya, tidak susah-susah lagi nyari kerjaan karena pekerjaan susah. Jadi ayo manfaatin pekerjaan itu ya, bekerja sekuat tenaga, bekerja dengan sungguh-sungguh agar kamu bisa berprestasi ya, dan kamu bisa langgeng dan tough lama bekerja di tempat yang sekarang. Untuk sahabat-sahabatku yang sekarang menjadi TKI di Malaysia, kemudian mendapatkan pekerjaan yang enak, gajinya lumayan, banyak-banyak bersyukur. Apalagi untuk sahabat-sahabatku yang mungkin dari kampung kemudian merantau di Malaysia, sekarang berjaya, banyak-banyak mengucap syukur. Dan saya doakan mudah-mudahan nanti kalau pulang kampung, mungkin bisa jadi usahawan, mungkin bisa jadi peternak, kan punya modal ya kan,
dari hasil kerja di Malaysia ditabung, nanti kalau sudah sampai kampung kalau bisa membuka lapangan pekerjaan ya kan, mungkin membuka lapangan pekerjaan kecil-kecilan ya kan, siapa tahu jadi usahawan. Di kampung itu kalau di Jawa Tengah suasananya itu kemarau panjang. Bahkan di kampung saya itu juga termasuk salah satu kampung yang kekeringan ya. Untuk air pun juga kadang-kadang telat atau lambat, sehingga banyak berdatangan bantuan air ya, dikarenakan sumur-sumur mengering. Itulah untuk sahabat-sahabatku yang dari kampung kemudian merantau di Malaysia, mendapat pekerjaan enak, banyak-banyak bersyukur. Dari bekerja di Malaysia banyak juga yang sukses ya. Jadi Malaysia merupakan salah satu negara tetangga Indonesia yang sangat bersahabat baik, dan tentunya kita Indonesia dan Malaysia tak perlu saling menghujat satu sama lain ya kan. Apalagi sekarang kan banyak toh video-video yang selalu mengapi-ngapikan kedua-dua negara. Intinya kalau kita bekerja di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tidak usah saling menjelek-jelekkan satu sama lain. Assalamualaikum. Yuk kerja di Malaysia kayak aku yang udah tinggal 9 tahun di sini. Siapa nih yang FOMO karena tren kabur aja dulu dari kemarin nanya tips buat kerja di luar negeri termasuk Malaysia? Mau ikut tren kabur aja dulu tuh nggak bisa sembarangan. Daripada sekedar jadi pekerja kasar, kan mendingan kamu jadi pekerja kantoran sekalian tapi di luar negeri. Tahun ini tahun Ramadanku ke-9 di Malaysia. Dulu di 2016 masih nggak ada tuh tren kabur aja dulu dan nggak ada niat untuk kabur dari Indonesia. Tapi karena di sini nyaman dan syukurnya aku dapat kerja, jadi ya udah masih lanjut di sini sampai sekarang. Apalagi karena orang yang bisa berbahasa Indonesia juga dibutuhkan di beberapa perusahaan dan gaji yang lebih tinggi dari Indonesia. Contohnya, untuk bisa dapat employment pass, setidaknya company harus memberikan gaji minimum Rp3.000 atau setara 11 juta rupiah loh. Banyak banget yang nanya gimana sih caranya kerja di Malaysia. Halo, gue Fajrin, orang Indonesia yang tinggal dan bekerja di Malaysia. Banyak banget nih gue terima DM nanya begini, gimana sih caranya kerja di Malaysia? Apa aja sih persyaratannya? Dan bisa nggak sih lulusan Indonesia kerja di Malaysia? Realitanya banyak banget loh orang Indonesia dan lulusan dari Indonesia yang kerja di Malaysia. Nah, basic yang paling penting pengalaman dan skill kamu bagaimana. Relevan nggak sama job yang kamu apply? Atau memenuhi standar yang dicari atau dibutuhkan nggak sih di sini? Tapi persyaratan yang paling basic untuk kerja di Malaysia atau luar negeri lainnya adalah bisa bahasa Inggris. Ini mutlak ya. Kenapa? Karena job postingnya aja dalam bahasa Inggris. Gimana mau ngerti kerjaannya tentang apa? Perusahaannya kayak gimana? Baca-baca tentang persyaratan kerja di luar negeri kalau nggak paham bahasa Inggris. Banyakan les bahasa Inggris yang gue tahu buat pelajar dan mahasiswa aja. Hari ini saya nak jumpa kawan-kawan daripada Indonesia, so akak-akak dan abang-abang yang dah lama kerja dekat KL. Kita nak lepak dekat Bangsar, jom ikut saya lepak. Awal datang KL, gue benar-benar nggak tahu siapa-siapa dan nggak punya teman Indonesia sama sekali. Tapi alhamdulillahnya karena aktif di TikTok, jadi tahu beberapa orang yang kerja di Malaysia. Di perjumpaan ini, gue lah yang paling singkat tinggal di KL, yang lain tuh udah pada 2-5 tahun ke atas. Dan semuanya adalah pekerja, jadi gue mau interview kenapa mereka betah kerja di Malaysia. Ceritain nggak gimana awalnya kamu bisa kerja di Malaysia? Kebetulan ada senior yang udah kerja di sini, employee referral lah kayak gitu, minta untuk coba dimasukin ke sini dan ternyata ada lowongan, lolos deh waktu itu. So far apa yang kamu ngerasa enak kerja di Malaysia? Pertama tentu karena gajinya lebih tinggi, yang kedua di sini transportationnya bagus, yang ketiga juga biaya hidup di sini tuh nggak terlalu mahal. Apa aja benefit yang beda kalau Kak Ica kerja di Jakarta sama kerja di Kuala Lumpur? Kita tuh di sini ada yang namanya EPF, diambil dari pegawainya sendiri kayak 11%, employernya ngasih 13%, jadi lumayan banget tuh. Juga ada SOCSO, insurance buat keselamatan kerja itu juga dipotong, tapi nggak terlalu signifikan lah. Tapi di sini nggak ada THR. THR itu tergantung dari perusahaannya mau kasih atau enggak. Kebetulan perusahaan saya nggak kasih THR. Oke. Tapi yang saya lihat, yang saya dengar juga dari orang ada yang kasih. Kalau untuk THR tunjangan hari raya ya Indonesia namanya itu mandatory biasanya, tapi kalau di sini belum tentu gitu iya, kan. itu kayak lebih optional. Mereka bilangnya bonus raya. Bonus raya. Kamu personally lebih prefer kerja di Malaysia atau kerja di Indonesia? Aku personally untuk kerja itu prefer kerja di Kuala Lumpur, Malaysia. Lebih cuan. Nah, karena meringgit ya, dan ringgit lagi kuat. Gaji kita beda dan lebih tinggi, jadi kita bisa saving lebih banyak. Oke, thank you. Welcome. Merantau kerja di Malaysia enak gak ya? Nah, ini melanjutkan cerita aku yang part pertama ya guys.
Nah, di sini aku akan melanjutkan ceritaku yang pertama ya guys ya, tentang gimana sih kerja di Malaysia itu enak nggak? Nah, kalau di Indonesia sekarang tuh lagi tren yang namanya kabur aja dulu. Menurut aku pernyataan itu benar banget. Nah, di sini bukan karena kita pergi kerja di luar negeri, berarti kita kehilangan nasionalisme ya guys. Bayangin aja kalau di Indonesia sekarang cari kerja tuh susah banget. Walaupun dapat kerjaan, pasti syaratnya banyak banget. Terus berpenampilan menarik, tinggi badan minimal 170, intinya harus good looking. Nah, sedangkan kalau di luar negeri itu nggak terlalu dipentingkan. Yang dipentingkan itu bisa kerja, disiplin, bertanggung jawab. Oke, dan selanjutnya lagi, kalau dapat kerjaan gajinya berapa? Nah, bandingkan aja kalau di sini kerja untuk foreigner itu gajinya bahkan sekarang udah 1.800 ringgit. Kalau dirupiahkan sekitar 6 jutaan gitu guys. Gimana orang nggak berlomba-lomba mau kerja di luar negeri, betul nggak? Tapi disclaimer dulu, ini hanya pendapat aku ya guys. Menurut sudut pandang aku, yang sekarang ini adalah pekerja di luar negeri. Dan aku merasakan banget perbedaannya. Kalau dulu kerja di Indonesia, gaji sebulan hanya bisa untuk makan sebulan. Bisa sih nabung itu hanya dikit banget. Bayangin aja dengan gaji yang gak seberapa banyak, udah dibagi tuh transportasi dan makan. Udah gitu aja guys. Menurut pendapat kalian gimana? Tulis kolom komentar ya. Bye-bye. Lagi rame ribut-ribut di media sosial memperdebatkan kenapa orang Indonesia jauh-jauh kerja di Malaysia hanya sebagai pekerja kebun, hanya tanam jagung. Kenapa nggak mau tanam di negara sendiri kalau hanya sekedar tanam jagung? Jangan marah, di sini saya akan jelaskan semuanya. Mungkin untuk yang tidak tahu di daerah saya, boleh saya maklumi. Tetapi di sini saya akan menjelaskan secara terang-terangan biar kalian tidak salah paham. Di daerah saya, desanya merupakan salah satu desa yang jarang ada hujan. Bahkan di daerah saya sekarang banyak petani yang gagal panen, termasuk gagal panen jagung, gagal panen sawah dikarenakan faktor cuaca yang tidak ada hujan. Mau bekerja kemanapun, mau bekerja di negara orang, asal dokumen resmi, asal tidak kosongan, tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah bila jadi pengangguran di negara sendiri. Mau cari kerja di negara sendiri pun kadang-kadang kalau kita hanya lulusan SMP atau lulusan SMA, itu pun hasilnya yang kita terima tidak seberapa. Tetapi walaupun sebagai seorang pekerja kebun, kalau kita bekerja dengan giat di negara orang, insya Allah hasilnya cukup lumayan. Yang penting kalau kerja di negara orang jangan sampai kosongan. Itu saja saran saya. Salam damai, salam persaudaraan. Nggak usah meribut-ributkan mau kerja di mana, mau kerja di negara orang mana, terserah, itu pilihan masing-masing. Janji jangan kosongan di negara orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 alasan kenapa aku memilih untuk bekerja di Malaysia. Yang pertama, karena gajinya banyak. Yap, tentu saja kalau misalnya kita mau kerja, yang dicari adalah gaji. Kalau kalian kerja di Malaysia, kalian bisa mengantongi gaji 2 digit. Karena untuk mendapatkan employment pass, perusahaan harus menggaji setidaknya 3.000 ringgit pasti. Walaupun kamu adalah fresh graduate, tapi kalau udah ada company yang mau nerima kamu dan bisa nge-sponsor visa kamu, pasti kamu bisa dapetin gaji minimal 3.000 ringgit. Yang kedua, karena Kuala Lumpur itu dekat banget sama kampung halaman aku, yaitu Medan. Jarak naik pesawat itu hanya 50 menit saja. Dan karena papaku udah meninggal, jadi mama aku sendiri di Medan. Dan kalau ada apa-apa, gak ribet buat balik ke Medan. Yang ketiga, di Kuala Lumpur itu menurut aku slow living banget. Karena di sini walaupun ibu kota, gak terlalu ramai seperti di Jakarta. Banyak orang-orang yang naik public transport, dan public transportnya itu nyaman banget. Di sini juga gak terlalu sering jam atau macet, dan jarang banget denger suara klakson atau horn. Biasanya kalau jam atau macet itu di jam-jam tertentu saja. Contohnya pagi dan sore hari. Dan di sini rata-rata para pengendara mobil atau motor itu suka mengalah dengan pejalan kaki. Contohnya mereka lebih sering mempersilahkan pejalan kaki untuk jalan duluan. Jadi gimana Besti? Kira-kira kalian tertarik nggak buat kerja di Malaysia?
Banyak yang nanya kenapa memilih tinggal dan bekerja di Malaysia. Halo, gue Fajrin, orang Indonesia yang tinggal dan bekerja di Malaysia. Udah banyak DM yang masuk dan teman-teman gue juga bilang, kenapa sih lo memilih tinggal dan bekerja di Malaysia? Padahal kalau di Indonesia kan sama aja. Nah, kali ini gue bakal share beberapa alasan kenapa gue memilih Malaysia untuk tinggal dan bekerja. Yang pertama, biaya hidup di Malaysia itu terjangkau banget, sama kayak di Indonesia. Makanan enak dan murah, mulai dari street food sampai restoran fancy. Semua bisa dinikmati tanpa bikin kantong bolong. Seru kan? Ya, kalau misalnya mau dihitung-hitung sih sama aja kayak di Indonesia sih. Yang kedua, lingkungan kerja di Malaysia itu seru. Di sini banyak perusahaan internasional dan orang-orangnya tuh ramah banget. Mereka sangat menghargai keragaman. Jadi kita bisa kerja dalam tim yang multikultural dan saling belajar satu sama lain. Yang ketiga, tinggal di Malaysia itu punya akses gampang ke tempat wisata keren loh. Cuma beberapa jam perjalanan, kamu bisa langsung menikmati pantai indah, hiking di gunung, atau explore pulau-pulau eksotis. Dan juga tiket pesawat dari Malaysia itu lebih murah kemana-mana. Ada yang pernah coba nggak? Tulis di komen ya. Jadi nggak cuma kerja, liburan juga asik. Yang keempat, kehidupan multikultural di Malaysia itu luar biasa loh. Di sini kalian bisa merayakan berbagai festival dari berbagai budaya. Misalnya, kita bisa ikut merayakan Hari Raya, Tahun Baru Cina, atau Deepavali bareng teman-teman dari berbagai latar belakang. Ini bikin hidup lebih seru sih. Dan terakhir, makanan Malaysia itu nggak ada tandingannya loh, sama aja kayak di Indonesia. Siapa sih yang nggak nolak nasi lemak, laksa, nasi kandar, dan lain-lainnya? Itu tuh salah satu menu wajib kalau misalnya kalian datang ke Malaysia. Pokoknya setiap sudut kota ada makanan enak yang bikin ketagihan loh. Nah, itu dia alasan gue kenapa pengen tinggal dan bekerja di Malaysia. Biaya hidup terjangkau, lingkungan kerja positif, akses ke wisata keren, budaya yang kaya, dan pastinya banyak makanan-makanan enak juga. Kalau kalian juga pengen pengalaman seru, Malaysia bisa jadi pilihan kalian loh. Siapa yang setuju? Tulis di komen ya. See you, bye-bye. Kalau misalnya dari station kita mau ke kedai makan tuh jaraknya 600 meter, kita harus jalan. Iya, di sini harus jalan. Kalau misalnya di Indo mah kita tinggal pesen Gojek, abangnya langsung datang. Kali ini aku sama Sofi, orang Indonesia yang kerja di Malaysia. Sofi juga udah di kuliah ya dari Malaysia. So far gimana sih pengalamannya dari mulai kuliah sampai kerja? Pengalamannya sih menurut aku di sini nyaman banget ya, dari dulu kuliah dan juga kerja. Di lingkungannya itu sama orang-orang di sini nggak ada kayak senioritas, kayak misalnya yang udah lebih tua itu lebih senior gitu. Bahkan kalau misalnya mereka salah juga aku bisa tegur dan kayak aku juga bisa kasih opinion. Kenapa pilih stay di Malaysia untuk kerja? Karena deket dari Indonesia ya, karena aku asalnya dari Medan, jadi cuma 1 jam flightnya. Nah, aku mikirnya kalau misalnya ada apa-apa dengan keluarga aku di Medan, itu gampang. Gampang urusannya, senang. So far yang kamu ngerasa nggak enak tinggal di Malaysia itu apa? Kalau nggak enaknya itu beberapa culture itu yang pastinya beda. Misalnya kalau di sini itu berjabatan tangan, itu tuh kayak nggak sopan gitu loh. Nah, sedangkan di Indonesia berjabatan tangan itu ya common dan salah satu bentuk kita tuh untuk menghargai orang lain walaupun pun berbeda jenis gitu. Nah, kalau di sini tuh nggak sopan, malah jadinya kayak sebenarnya tuh haram gitu loh. Yang paling dikangenin tentang Indonesia apa? Pertama Gojek motor ya. Oh iya. Karena iya lagi. Ini kan juga jam gitu kan kalau misalnya pagi-pagi. Nah, jadi di sini tuh mau nggak mau ya harus jalan kaki. Waktu kerja di Jakarta dulu itu bisa naik Gojek aja paling cuma 10.000 atau 3 ringgit. Oke, sip itu aja. Bye-bye. Dalam video yang beredar, terlihat sejumlah pekerja asal Indonesia melakukan aksi mogok kerja sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap gaji yang mereka terima. Namun, yang menarik perhatian adalah bagaimana respon dari pihak pengusaha atau bos di Malaysia terhadap tindakan ini. Mereka berusaha mengajak para pekerja untuk berdialog dan mencari solusi, tetapi ajakan tersebut tidak mendapat sambutan yang baik dari beberapa pekerja yang justru semakin memperkeruh keadaan. Bahkan, ada individu-individu yang diduga sebagai penghasut yang memperburuk situasi, hingga akhirnya perundingan menjadi buntu. Pihak pengusaha Malaysia pun akhirnya mengambil sikap tegas. Mereka memutuskan untuk memberhentikan para pekerja yang melakukan mogok dan menggantinya dengan tenaga kerja baru yang lebih kooperatif. Keputusan ini mendapat dukungan dari banyak pihak, terutama dari masyarakat Malaysia yang merasa bahwa para pekerja seharusnya mengikuti aturan yang berlaku di tempat mereka bekerja. Tidak sedikit yang berpendapat bahwa jika seseorang merasa tidak cocok dengan pekerjaannya, mereka seharusnya mengajukan permohonan perpindahan kepada agensi yang bertanggung jawab, bukannya melakukan aksi yang dapat mengganggu stabilitas operasional. Saya memahami bahwa setiap pekerja pasti menginginkan kesejahteraan yang lebih baik, termasuk dalam hal penghasilan. Namun, kita juga harus memahami bahwa dalam dunia kerja,
Kenaikan gaji umumnya diberikan berdasarkan kinerja dan produktivitas. Para pengusaha pasti memiliki cara untuk menilai apakah seorang pekerja layak mendapatkan kenaikan gaji atau tidak. Dengan adanya sistem pengawasan seperti CCTV dan pengawasan langsung dari mandor atau supervisor, tentunya kinerja setiap pekerja dapat dipantau dengan baik. Banyak pekerja di luar sana yang telah bertahun-tahun bekerja tanpa pernah meminta kenaikan gaji, tetapi justru mendapat apresiasi dari pihak perusahaan karena kinerja mereka yang baik. Inilah yang perlu kita jadikan pembelajaran. Jika ingin mendapatkan penghasilan yang lebih baik, maka bekerjalah dengan rajin, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Jangan membawa kebiasaan buruk dari kampung halaman ke tempat kerja di negara orang, karena hal itu hanya akan merugikan diri sendiri dan menciptakan citra negatif bagi sesama pekerja migran. Saya ingin mengingatkan kepada para sahabat semua, baik yang sudah bekerja di luar negeri maupun yang berencana untuk bekerja di luar negeri, agar selalu mengikuti prosedur yang benar. Jika merasa tidak cocok dengan pekerjaan yang dijalani, lebih baik mengajukan keluhan melalui jalur resmi, seperti melapor ke agensi tenaga kerja, daripada melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Mari kita ambil hikmah dari kejadian ini. Jangan mudah terprovokasi dan jangan terbawa emosi dalam menghadapi masalah di tempat kerja. Sebaliknya, jadikanlah pengalaman ini sebagai pembelajaran agar kita bisa menjadi pekerja yang lebih profesional dan bertanggung jawab. Semoga dengan adanya kejadian ini, kita semua semakin sadar akan pentingnya disiplin, etika kerja, dan rasa syukur atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi informasi yang bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.